acara webinar kita hari ini, dan kami panitia mengucapkan selamat datang kepada saudara sekalian, khususnya narasumber kita, Bapak Riza Pasiki. Sekaligus kami ucapkan terima kasih Pak atas kesediaannya untuk berbagi ilmu, pengetahuan, pengalaman kepada kami semua. Juga kepada pembina KGATRIK UI, Bang Jarman, terima kasih Bang atas kehadirannya. Juga panelis, Pak Amin Raharjo, dan senior-senior di KGATRIK UI, LS KGATRIK UI, serta khalayak yang sudah hadir. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Sebagai awal, ada baiknya dan memang seharusnya kita berdoa dulu sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang kita dengarkan dulu lagu Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan himne Universitas Indonesia. Operator dipersilakan. Acara webinar kita hari ini seperti biasa terbagi atas 3 bagian besar. Pertama, pemaparan materi tentang pentingnya
geotermal dalam masa transisi energi oleh narasumber Bapak Risa Pasiki. Kemudian bagian kedua, diskusi antara narasumber dengan panelis. Kemudian bagian ketiga, diskusi panelis dengan partisipan ke publik yang hadir dalam webinar ini. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita hari ini, Bapak Risa Pasiki, yang sekarang menjabat sebagai Chief Operating Officer at Sarula Operation Limited atau di PLTP Sarula. Beliau menjabat itu sejak tahun 2023. Beliau juga adalah seorang dosen di Universitas Indonesia, program magister, prodi geotermal, magister geotermal di Universitas Indonesia. Sebelum itu, tahun 2019 sampai 2023, beliau menjabat Chief Technical Officer and Chief Operating Officer di KS Orka Renewables. Sebelum itu, tahun 2017 sampai 2019, beliau menjabat Vice President Resource Management for Wayang Windu, PLTP dengan kapasitas terpasang 227 MW yang dimiliki Star Energy Geothermal. Beliau juga pernah menjabat General Manager di Hotspur Geothermal, juga sekitar 11 tahun di Chevron Geothermal Indonesia dan Filipina. Itu dari tahun 2005 sampai 2016. Sebelumnya lagi, selama 3-4 tahun sebagai Production Engineer di Unokal Geothermal. Sebelum itu lagi di BP, British Petroleum Chemicals, dan awal karirnya beliau memulai di Trans-Pacific Petrochemical Indonesia sebagai proses engineer. Narasumber yang terpelajar ini alumni Universitas Indonesia Teknik Gas dan Petrokimia, juga alumni University of Tulsa, United States of America, di Departemen Kimia, Chemical Engineering. Jadi narasumber kita orang yang sangat kompeten, akan berbagi ilmu, pengetahuan, pengalaman, khususnya tentang geothermal energi. Lebih khusus lagi nanti tentang PLTP Sarula. Itulah perkenalan singkat kita dengan narasumber. Dan sekarang kita dengarkan sambutan kunci dari pembina Kagatrik UI dan juga penanggung jawab teknik LSK Gatrik UI. Kami persilakan Bang Jarman Sudimo. Silakan Bang. Terima kasih Pak Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat narasumber webinar yaitu Pak Riza Pasiki selaku CEO Sarula Operation Limited. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian peserta webinar serta para moderator dan para panelis webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, salam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Riza Pasiki atas kesediaannya untuk menjadi narasumber pada webinar siang ini. Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bersama bahwa salah satu potensi energi terbarukan yang cukup besar potensinya di Indonesia adalah geothermal, di mana Indonesia mempunyai potensi yang geothermal yang terbesar di dunia. Dan geothermal ini tentunya akan memegang peranan penting pada transisi energi
dalam rangka mencapai net zero emission tahun 2060 tersebut. Namun demikian, seperti kita ketahui bersama, cara pengoperasian pembangkit geothermal sangat dipengaruhi, salah satunya adalah jenis dan kualitas uap yang dihasilkan pada sumur di sisi hulu. Tiap lokasi geothermal mempunyai jenis kualitas uap yang berbeda-beda. Sebagai contoh, di pembangkit geothermal di Dieng, maka jenis uapnya mengandung silika yang cukup tinggi. Sedangkan untuk pembangkit Sarula, maka jenis uapnya mempunyai sifat asam yang tinggi. Karena itu, PLTP Sarula sebagai pembangkit PLTP terbesar di Indonesia dengan total kapasitas operasional saat ini mencapai 330 MW, di mana kualitas uapnya yang sifatnya asam, maka dalam pengoperasiannya PLTP Sarula perlu penanganan yang berbeda dibandingkan pembangkit geothermal yang lain. Saya sendiri bersyukur pernah 2 kali berkunjung ke PLTP Sarula untuk mengenal cara pengoperasian PLT tersebut, termasuk pengoperasian combined cycle teknologi dalam rangka meningkatkan efisiensi pembangkit. Diharapkan siang ini dapat dijelaskan dari narasumber mengenai bagaimana menangani operasi PLTP Sarula, mengingat tantangan pada pengoperasian pembangkit geothermal selain menerapkan teknologi pengoperasian yang tepat di sisi pembangkit, juga penanganan sifat asam pada uap yang berasal dari sumur panas bumi yang tersedia. Diharapkan webinar siang ini dapat memberikan pencerahan dan memperluas wawasan bagi kita semua. Demikian yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Waalaikumsalam Jarman warahmatullahi wabarakatuh. atas sambutan kuncinya. Dari isi sambutan sudah cukup menggambarkan pengalaman Bang Jarman dan expertise-nya. Sekarang kita masuki bagian pertama, yaitu pemaparan dari narasumber kita, Bapak Risa Pasiki. Waktu kami berikan, Pak, ya 30, 45, 60 menit bebas, Pak. Jadi webinar kita ini memang unik karena hanya satu narasumber dan kita mendalaminya sampai 2-3 jam. Kita selesai nanti jam 5 kurang. Waktu, layar, dan kesempatan saya berikan kepada Pak Risa Pasiki. Selamat datang juga ini panelis kita, Pak Joko Abumanan. Selamat bergabung. Terima kasih. Terima kasih Pak Franky dan juga yang terhormat Pak Jarman ya selaku pembina dari Kagatrik UI, Fakultas Teknik UI, dan juga Bapak-Bapak panelis serta Bapak dan Ibu sekalian peserta webinar Gatrik FTUI siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sekedar berbagi pengalaman ya. Kalau ilmu mungkin masih banyak yang jauh lebih kompeten, tapi mungkin pengalaman saya di geothermal salah satu yang lumayan panjang ya, lebih dari 20 tahun saya berpengalaman mempunyai pengalaman industri di geothermal. Selain tadi Pak Franky sudah menjelaskan background pekerjaan saya, mulai dari ke petrochemical sebentar, kemudian mulai 2002 saya terjun ke geothermal, cukup panjang, dan nggak cuma pekerjaan, Pak Franky, kebetulan juga kegiatan ekstrakurikuler saya semuanya terkait dengan geothermal. Jadi sampai dengan hari ini saya masih dipercaya menjabat sebagai General Sekretaris, sebagai Sekretaris Jenderal untuk API, Asosiasi Panas Bumi Indonesia atau INAGA, Indonesian Geothermal Association. Dan hobi saya pun, saya hobi olahraga golf kebetulan, dan saya dipercaya juga nih sebagai eh, chairman atau ketua daripada Perkumpulan Golf Geothermal di Indonesia, itu IGGC, Indonesia Geothermal Golf Association. Dan juga waktu luang saya dedikasikan untuk alma mater, untuk UI. Saya juga tadi dijelaskan Pak Franky juga saat ini dipercaya sebagai
pengajar, salah satu pengajar untuk mata kuliah rekayasa panas bumi di program studi Magister Geothermal Exploration Geothermal di UI. Eh, Tadi Pak Jarman sudah menjelaskan cukup detail, tapi izin Pak Jarman ya, mungkin saya akan memberikan outline dasar dulu apa itu geothermal supaya mungkin teman-teman yang belum terlalu familiar punya gambaran lebih jelas tentang apa itu geothermal sebelum saya masuk ke hal yang lebih detail tadi bagaimana mungkin Pak Jarman mengharapkan saya bisa sharing terkait dengan pengoperasian eh, area yang cukup problematik ya, eh, yaitu acidic di Sarula. Saya akan touch situ, tapi sebelum ke situ mungkin saya akan jelaskan bagaimana general karakteristik geothermal dan bagaimana kita bisa mengekstrak serta ekstrak geothermal energi dari dalam tanah, kemudian kita konversi menjadi listrik, dan juga saya akan memberikan gambaran bagaimana kondisi geothermal di Indonesia, apakah sudah on track baik-baik aja atau masih ada room yang perlu kita perbaiki ke depannya. Saya akan mulai dulu dari general karakteristik tentang geothermal. Jadi memang geothermal itu adanya di dalam tanah, subsurface, sama seperti oil and gas. Nah, untuk sebuah geothermal system itu bisa eksis atau komersial geothermal resource itu bisa eksis, tentunya ada beberapa persyaratan kondisi. Yang pertama harus ada heat source atau sumber panas. Nah, untuk di Indonesia bisa dibilanglah 100% saat ini sumber panas bumi yang sudah termanfaatkan maupun potensinya itu terasosiasi dengan volcanic system, dengan gunung berapi. Sehingga sumber panasnya atau heat source-nya itu berasal dari magma. Magma yang tersembul ke permukaan relatif shallow, jadi kedalaman 4 sampai 6 km ya, magma itu tersembul, itulah menjadi sumber panas. Geothermal bisnis is not like oil and gas. Kalau oil and gas kan dia mining hidrokarbon yang trap di formasi, hidrokarbonnya dieksploitasi, habis bisnis selesai. Tapi geothermal is about mining the heat. Subsurface dalam konteks Indonesia yaitu panasnya disediakan oleh geomagma. Jadi kalau kita melakukan pengeboran, memang yang kita targetin dapat uap, tapi uap itu H2O tadi, air panas maupun uap yang keluar dari sumur produksi geothermal itu hanya sebagai heat carrier, hanya pembawa panas. Jadi bukan sebagai tujuan utama. Jadi steam maupun uap kita steam maupun air panas kita sebut brine ya. Jadi air panas di geothermal kita sebut brine. Kenapa brine? Ya karena memang karakteristiknya mirip dengan air laut dengan brine. Kandungan sodium klorida cukup tinggi sampai dengan ratusan bahkan ribuan ppm, dan kalau kita ambil brine itu kita coba di mulut juga rasanya asin. Jadi hot water di geothermal system itu sangat umum kita sebut sebagai brine. Nah, jadi brine maupun uap itu hanya sebagai heat carrier dan membawa panas yang memang disediakan oleh magma. Kemudian panas itu di permukaan nanti kita akan konversi dari energi panas menjadi energi gerak dan menjadi energi listrik. Nah, selesai dari tugasnya menghantarkan panas, si H2O tadi akan menjadi dingin, dan setelah menjadi dingin kita injeksikan lagi melalui sumur injeksi masuk ke dalam perut bumi lagi untuk kembali dipanaskan oleh magma. Jadi close loop aja begitu. Makanya geothermal ini sesuatu energy resource yang sustainable. Jadi kita nggak pernah dengar tuh ada lapangan geothermal mati. Yang paling tua tahun 1904 di Lardello, Italia, sampai sekarang masih berproduksi, bahkan naik produksinya dibanding dengan kapasitas awal terpasang. Nah, kemudian persyaratan nomor 3, ini mungkin bahasanya sedikit teknis, permeability. Permeability adalah sifat dari batuan di dalam reservoir di subsurface yang mengontrol atau memudahkan fluida untuk mengalir dari satu titik ke titik lainnya. Jadi gampangnya kalau kita bahasa
awamnya itu kayak berfungsi kayak keran lah. Kalau kerannya makin gede berarti permeability-nya makin gede gitu. Jadi air lebih gampang mengalir gitu ya. Nah, kemudian nomor 4 adalah benign atau netral fluid. Ya kita kepinginnya netral fluid ya, tapi seperti tadi Pak Jarman sampaikan, nggak semuanya kita end up dengan eh, pH yang netral. Kalau seperti lapangan Salak, Wayang Windu, kemudian di apa namanya lapangan Sorik Merapi gitu ya, di Sumatera, mereka blessed with natural fluid. Tapi di unfortunately di Sarula ada sebagian besar sumur yang memang punya karakteristik pH-nya rendah atau acidic. Dan nggak cuma di Sarula, tapi ada juga lapangan lain di Indonesia, contohnya di Sokoria, di Flores, itu juga punya pH yang rendah. But that's not the end of the world. We can still, with the technology, we can still develop that low pH system dan apa kita bisa hasilkan listrik. Uh, Kemudian juga kita butuh storage capacity, dan ini satu lagi adalah recharge. Ini yang membedakan ya. Jadi kalau membedakan dengan oil and gas. Jadi kalau reservoir oil and gas itu sifatnya statik. Eh, ada hydrocarbon trap. Sebelum kita melakukan pengeboran, sebelum kita produksi dengan menggunakan sumur, ya nggak ada fluida bergerak di dalamnya, totally different. Jadi ini sebelah kanan ini saya ambil contoh kartunnya ya, kartun daripada geothermal. Nah, yang area hijau ini saya gambarkan untuk merepresentasikan reservoirnya, reservoir daripada si geothermal. Besar reservoir dari geothermal yang dipanaskan oleh magma, dan di sini memang ada waternya, ada H2O-nya di dalam reservoir itu sendiri, dan sebelum kita melakukan eksploitasi, sebelum kita melakukan pengeboran, air yang ada di sini, yang ada di dalam reservoirnya akan terpanaskan oleh magma sebagai heat source kita. Kemudian karena terpanaskan, density-nya menjadi lebih berkurang atau fluida menjadi lebih ringan dan akan mengalir ke atas. Bagaimana di dalam reservoir bisa mengalir ke atas? Karena di dalam reservoir geothermal itu ada permeability berupa fracture. Nah, fracture ini yang memungkinkan fluida yang tadinya trap di dalam reservoir dipanaskan oleh heat source magma akan mengalir secara ke atas sampai dengan kemudian dia mentok di sini top of reservoirnya. Ibarat kalau kita lagi masak air pakai panci, nah ini tutup pancinya. Ini yang kita sebut sebagai clay cap. Nah, clay cap ini adalah impermeable, jadi nggak punya permeability, susah, nggak bisa ditembus. Kalau clay cap ini nggak ada, ya kayak sama aja kita masak air, tapi nggak ada tutupnya. Airnya kebuang gitu aja. Otomatis atau uapnya terbuang begitu aja, otomatis nggak akan ada geothermal system terbentuk kalau tidak ada clay cap di sini. However, clay cap ini not perfect. Jadi ada beberapa lokasi di mana clay cap ini bocor, leaking, sehingga dia sampai ke surface. Nah, tergantung daripada bocornya di mana. Kalau dia bocornya persis di bawah daripada si heat source kita, maka yang kita lihat adalah berupa fumarole, berupa steam alirannya. Kalau kemudian dia bocornya agak jauh, leaking point agak jauh, jadi sempat upflow, kemudian bergerak secara lateral, maka kita akan nemuin ada bichloride spring, ada chloride spring, bicarbonate spring, ada chloride spring, nah, ada juga acidic fumarole. Nah, ini nantinya yang akan berguna pada saat kita belum melakukan pengeboran, kita bisa melakukan interpretasi, memberikan gambaran kira-kira konseptual model geothermal system yang ada yang sedang kita lakukan eksplorasi seperti apa sih. Jadi ini lokasi maupun fluid chemistry yang kita ambil, yang kita amati dari surface manifestasi di atas ini sebagai bocoran daripada sebagai leaking result daripada geothermal system, ini sangat berguna pada saat kita melakukan eksplorasi di tahap awal. Nah, dengan kondisi seperti ini kita bisa lihat bahwa kondisi geothermal sebelum kita melakukan eksploitasi, sebelum kita melakukan produksi, sebelum kita lakukan pengeboran, kondisinya sudah dinamis. Jadi ada pergerakan fluida ke atas, dan kemudian fluida tadi ada yang bocor ke atas, sebagian besar tidak bocor, kemudian sebagian besar fluida yang mengalir ke atas, fluida yang sudah panas, akan terdinginkan oleh clay cap. Karena ini semakin jauh dari sumber panas, maka batuan akan semakin dingin. Ketemu air panas dengan batuan dingin, air panasnya atau uapnya akan terkondensasi lagi menjadi berat. Ada ketidakseimbangan buoyancy sehingga dia akan bersifat secara dinamis. Uh, Tes suara saya kedengaran nggak Pak Franky ya?
Tes. Jelas sekali, jelas. Oh, Bagus, oke, Pak. terima kasih, Ya, Pak. saya mute. Siap. Oke, jadi ini yang membedakan. Salah satunya adalah tadi kalau tiba apa bedanya geothermal reservoir subsurface dengan oil and gas? Satu adalah we are mining the heat, not mining the fluid. Second one, before we start the exploitation, kondisi geothermal di reservoir sudah pada kondisi dynamic, terus berputar gitu ya. Nanti kemudian kita lakukan pengeboran, baru situasinya atau kondisi steady state-nya akan mulai kita ganggu atau berubah. Itu sebagai gambarannya. Nah, kira-kira geothermal di Indonesia yang terasosiasi dengan volcanic system seperti ini. Nah, kalau kita melakukan eksploitasi, tentunya eksplorasi di tahap awal yang kita cari adalah satu heat source, kedua permeability, ketiga benign fluid. Ini terkait tentunya dengan keekonomian project yang nanti kita eksekusi. Kita ingin dapat resource yang temperaturnya setinggi mungkin, artinya quality dari heat source-nya sebagus mungkin. Kita ingin dapat reservoir yang punya permeability yang cukup besar, sehingga kalau kita lakukan pengeboran bisa dapat sumurnya dengan kapasitas yang tinggi. Dan terakhir, kita kepingin netral fluid. Kenapa? Karena kalau kita produksi netral fluid, ongkos untuk development memproduksinya akan jauh lebih murah dibandingkan dengan kalau kita mengoperasikan lapangan yang acid. Nah, how we extract geothermal. Nah, setelah kita selesai, katakanlah kita udah selesai eksplorasi, mulailah kita melakukan development. Nah, fasilitas pertama yang dibutuhkan untuk kita mulai melakukan ekstraksi sumber panas geothermal adalah tentunya fasilitas nomor satu adalah sumur. Jadi kita drill sumur, ya ini ilustrasi aja ya, bahwa sumurnya seperti ini digambar vertikal, tapi in reality enggak. Sangat sangat jarang kita melakukan drilling secara vertikal, pasti directional. Jadi miring ke kanan, miring ke kiri, utara, selatan, dan sebagainya. Nah, nomor satu alasannya, jadi kita ngebuka tapak sumur atau well pad, satu lokasi itu paling hanya 2,5-3 hektar segi. Walaupun konsesi area kita, misalkan di Sorik Merapi, konsesi areanya sampai dengan 63.000 hektar. Bukan berarti 63.000 hektar kita akan buka semuanya. Nah, jadi 60 ini yang sering salah kaprah juga. Jadi mungkin saya pernah baca di media bahwa wah ini geothermal di mana Mataloko atau di Flores ini mereka mau buka lahan 25.000 hektar karena memang mereka dapat konsesi seperti itu. Konsesi itu di bawah tanah, tapi di atasnya enggak. Jadi kita di atas ini kita sangat optimal, sehingga contohnya untuk pemanfaatan kita kepentingan melakukan pengeboran, kita paling hanya buka tapak sumur 2,5 sampai 3 hektar. Dari lahan seluas 3 hektar itu kita bisa melakukan pengeboran paling nggak 8 sampai 10 sumur secara direksional. Nah, jadi footprint tanah yang kita buka itu sangat sedikit dibandingkan dengan konsesi area kita. Ya, itu salah satu alasannya. Dan kedua, salah alasan teknisnya eh, pengalaman saya. Kalau geothermal yang terasosiasi dengan volcanic system, itu kita lihat fracture permeability-nya banyakkan yang vertikal, bukan yang horizontal. Jadi kalau kita punya sumur vertikal, sementara fracture-nya juga vertikal, jadi paralel kan, jadi nggak nembus. Padahal tujuan kita melakukan pengeboran adalah supaya kita hit the fracture. Nah, kalau fracture-nya vertikal, tentunya kita kepingin ngebornya harus directional kan, sehorizontal mungkin, sehingga kita akan hit multiple fracture. Kalau kita hit multiple fracture, diharapkan produksi daripada sumur geothermal akan meningkat. Nah, itu kira-kira dua alasan kenapa kita lebih prefer untuk melakukan directional drilling selain untuk meninggalkan footprint yang sekecil mungkin, karena sebagian besar atau almost all of the geothermal resource yang ada di Indonesia biasanya berlokasi di area kehutanan atau area PLTP yang memang indah gitu, sehingga kita kepingin ya sedikit mungkin lah buka lahannya gitu ya. Nah, kemudian setelah kita drill sumur, baru kita mulai bangun fasilitas produksi di permukaan. Jadi fasilitas pertama adalah sumur, dan setelah sumur ada pemipaan, dan juga ada separator, kemudian juga ada power plant,
Nah, jadi ini saya ambil contoh ceritanya udah kita bangun. Jadi kira-kira how the geothermal resource is extracted, kita mulai drill sumur. Kemudian setelah kita drill sumur, kita mulai produksi. Typically sumur apa geothermal resource yang ada di Indonesia bahkan di dunia adalah liquid dominated. Jadi di dalamnya itu fully filled with liquid. Hanya sedikit sekali yang memang karakteristiknya berupa dry steam atau semuanya uap. Itu mungkin di dunia itu hanya ada 4 lah, termasuk di situ ada Derajat, ada Kamojang, tapi sisanya liquid. Nah, walaupun dia liquid, kita produksi dari kita liquid reservoir, tapi pada saat kita mulai melakukan produksi sumur, uh, sum, the way kita produksi sumur geothermal Indonesia ini adalah artesian flow. Jadi nggak pakai tambahan pompa. Jadi ngalir gitu aja, self flowing aja, self discharge aja. Nah, pada saat si fluida ini mengalir, si molekul water ini mengalir dari reservoir di bawah tanah, kemudian masuk ke sumur, kemudian mengalir ke shallow, ke kepala sumur, ke surface, maka si air itu akan mengalami kehilangan tekanan dengan temperatur yang sama. Pada saat dia mengalami kehilangan tekanan, maka fasenya akan berubah. Jadinya dia 100% liquid, maka dia mengalami pressure drop dan si water ini akan berubah fasa sebagian menjadi uap dan menjadi sisanya masih berbentuk hot water atau brine. Kemudian dipisahkan di separator, misalnya secara fisik aja, tidak ada pemisahan secara kimia, di mana uapnya ini kemudian nanti dialirkan ke area power plant. Nah, ini kelihatannya dekat, tapi kalau kita lihat di lapangan-lapangan Wayang Windu atau Salak, jarak antar sumur sampai ke power plant ini bisa sampai 2 km, 3 km, sehingga si uap ini sebelum masuk ke dalam turbin harus dipurifikasi dulu dan di scrubber. Nah, kemudian nanti brine-nya ini diinjeksikan balik masuk ke dalam reservoir. Nah, kalau di reservoir ini temperaturnya yang sudah dikembangkan di Indonesia antara 240 sampai dengan 320 derajat Celcius di dalam reservoirnya ya. Walaupun ada satu yang memang lapangan yang marginal yang sudah berhasil dikembangkan juga yaitu di Sokoria dengan average temperatur 210 and still can produce di electricity. Saya akan touch itu later. Nah, cuma saat kita injeksikan balik, sekali lagi bahwa ini temperaturnya udah lebih dingin dibandingkan temperatur di area produksi. Jadi kita produksi di sini 300 derajat Celcius, dia naik ke permukaan, kita produksi, sisanya paling hanya tinggal 180 di sini. Kemudian uapnya ini akan masuk ke power plant. Uapnya akan masuk ke power plant, masuk ke dalam steam turbin, dipakai untuk menggerakkan turbin. Nah, turbin ini punya satu rotor dengan generator sehingga energi potensial yang ada di steam di uap itu akan berubah menjadi energi gerak dan kemudian menjadi energi listrik untuk kemudian kita salurkan ke transmisi PLN. Tentunya ada transformer dulu ya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan transmisi grid di PLN. Nah, kemudian ada juga sumur injeksi yang kedua. Nah, sumur injeksi kedua nih saat uap ini keluar dari turbin itu akan dikondensasikan. Jadi jenis fluida yang kedua yang diinjeksikan kita namakan kondensat. Kondensatnya beda dengan kondensat oil and gas. Maksudnya kondensat di sini adalah hasil kondensasi uap setelah energinya dipakai atau diserap untuk dikonversi menjadi energi listrik. Kira-kira gambaran apa namanya skema untuk ekstrak di heat and convert into electricity akan seperti ini. Nah, di power plant sendiri ada berbagai macam jenis ya. Yang pertama pada saat kita mengkonversi dari uap atau brine menjadi energi listrik, tipe yang pertama ini kita sebut sebagai back pressure steam turbine. Ini bisa dibilang sangat efisien ya. Jadi dari sumur produksi tadi saya sudah sampaikan terdiri dua fasa, uap dan brine. Hanya uapnya di sini yang dipakai untuk menggerakkan turbin. Nah, keluar dari turbin at the last stage of the steam turbine, ini sebenarnya fasenya masih uap, tapi dia tidak punya tekanan lagi. Jadi kalau misalkan masuk di sini 10 bar, di sini paling tinggal 0,1 bar gitu ya. Tapi dia masih punya temperatur still above 100 degree, tapi bentuknya masih uap. Nah, in this case untuk yang back pressure steam, wet steam atau uap yang udah nggak punya pressure ini tapi masih punya temperatur ini ya dibuang aja ke atmosfer.
sayang gitu ya. Makanya tadi saya bilang bahwa ini adalah back pressure steam turbine yang paling tidak efisien. Nah, kemudian ada yang kedua. Ini banyak dipakai di Salak, Wayang Windu, Derajat, kemudian di Kamojang, di Patuha, pakai condensing steam turbine. Jadi sama seperti back pressure, keluar dari fluida two phase, keluar dari separator, uapnya aja. Nah, bedanya di sini mulai kelihatan ya bahwa uapnya nggak seluruhnya masuk ke turbin. Ada sebagian uap yang nantinya dipakai untuk gas removal system atau gas extraction system. Jadi antara 90 sampai 95% uap akan masuk ke dalam turbin untuk kemudian menggerakkan turbin. What the difference with the back pressure turbin adalah di sini. Jadi di outletnya wet steam ini akan dipaksa dikondensasi. Karena semakin dia rendah tekanannya dan semakin fasenya berubah dari uap wet steam menjadi kondens, maka kerja turbin akan semakin efisien. Jadi di sini memang di outlet daripada turbin memang sengaja dipaksa dikondensasi, ya, dikondensasi dengan menggunakan kondenser. Nah, kemudian tentunya pada saat kita memproduksi uap maupun brine dari geothermal resource, itu komponennya nggak cuma H2O. Di steam ada juga terikut CO2, ada juga H2S. Di liquidnya tentunya ada chloride, ada magnesium, ada kalsit, ada silika, bahkan ada litium juga ya di Dieng. Nah, eh, gas yang terkonten atau terikut dengan uap ini harus dikeluarkan karena kalau gas ini nggak dikeluarkan, maka tekanan di sini akan tinggi. Kalau kita punya tekanan di outlet turbin ini tinggi, otomatis kerja turbin ini semakin tidak efisien. Bahkan bisa bikin turbin ini trip. Makanya kemudian gas yang di sini kita keluarkan, kita tarik menggunakan gas extraction system, di mana power untuk narik daripada uapnya bisa jadi dari uap atau cara kedua pakai vacuum pump. Jadi disedot gasnya untuk kemudian dibuang di atas cooling tower fan. Kan teman-teman kalau main ke lapangan geothermal jangan pernah sekali-kali manjat ke cooling tower kemudian nggak ditemenin atau nggak bawa H2S detector karena disinilah H2S paling tinggi, paling besar di sini kan memang sengaja dibuangnya di sini di atas cooling tower fan. Kemudian ada juga sekarang yang mulai banyak dipakai untuk pengembangan geothermal di Indonesia adalah binary. Jadi kalau binary itu membedanya adalah kalau tadi geothermal fluid berupa steam yang dipakai langsung untuk menggerakkan turbin, di sini enggak. Di sini hanya panasnya aja. Jadi geothermal fluid hanya diambil panasnya, kemudian dialirkan ke heat exchanger. Nah, heat exchanger ini nantinya akan digunakan untuk menguapkan. Jadi panas yang dari geothermal fluid dipakai untuk menguapkan working fluid. Nah, karena fluida hanya bisa memutar turbin pada fase uap atau fase gas. Nah, ya, jadi di sini yang kita pakai adalah working fluid. Nah, di mana working fluid ini harus punya boiling point lebih rendah dibandingkan boiling point daripada water. Nah, contohnya pentan yang dipakai atau di Sorik Merapi mereka pakai refrigeran yang biasa dipakai untuk air condition di rumah kita ya. Itu mereka pakai. Nah, ininya nanti si working fluidnya ini berupa vapor yang dipakai untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. Itu bedanya untuk binary cycle. Ada juga seperti di Sarula, serakah, semuanya dipakai. Jadi kalau tadi di yang pertama contohnya seperti di Wayang Windu ya, yang condensed steam itu hanya uapnya dipakai, sebagian besar di Salak juga masih seperti itu, di Derajat masih seperti itu, tapi di Sorik Merapi maupun di Sarula ini udah pakai yang combined cycle. Jadi bedanya ada combined cycle di sini sama masuk separator, kemudian kalau tadi di Salak brine-nya itu langsung diinjeksikan balik ke reservoir, kalau di sini brine-nya atau hot water-nya dipakai untuk menghasilkan tambahan listrik di binary. Jadi panasnya dipakai lagi untuk menguapkan working fluid dan memutar turbin. Memutar turbin nomor satu, yaitu turbin di brine binary system. Nah, uapnya sendiri masih berupa high pressure steam, uap dengan tekanan tinggi, dipakai untuk menggerakkan turbin. Nah, turbin yang di sini, ini kita pasangnya back pressure. Loh kan tadi nggak itu, tadi nggak efisien, kenapa masih dipasang? Iya, nggak efisien kalau dia tidak dilengkapi dengan sistem di downstreamnya.
itu tidak efisien. Tapi bedanya kalau di Sarula, ini di downstream atau di keluaran daripada back reverse turbin, di mana fasenya fluidanya masih berupa wet steam, tidak ada tekanan, tapi masih ada temperatur. Temperatur itu yang kita manfaatkan untuk memanaskan atau menguapkan working fluid dan bisa menghasilkan listrik dari jenis power plant yang ketiga. Jadi ada 1, 2, dan 3. Jadi semuanya kepakai, nggak ada satupun yang kebuang. Apa namanya, heatnya yang kebuang, kita manfaatkan semaksimum mungkin untuk generate electricity. Nah, jadi sekarang trennya udah ke arah binary maupun ke combine cycle. Jadi kalau yang tadi condensed steam itu mostly PLTP yang dibangun tahun 90 or early 2000. Oke, mungkin itu secara apa namanya, secara singkat gambaran eh, eh, tentang geothermal karakteristik dan how we can extract the geothermal heat or energy and convert into electricity. Jadi kita punya fasilitasnya, dibutuhkan sumur, dibutuhkan pemipaan, dibutuhkan surface facility-nya, ada separator, ada scrubber, ada heat exchanger, dan tentunya ada turbin serta generator serta transformer. Nah, saya masuk ke mungkin ini karena saya sebagai sekjen asosiasi panas bumi ya, jadi mungkin saya berikan gambaran juga bagaimana kondisi geothermal di Indonesia as per hari ini. Jadi chart ini menggambarkan install power capacity yang ada di Indonesia untuk saat ini, di mana total kapasitas power plant terpasang sekitar 93 gigawatt. Unfortunately, majority atau distribusinya atau kontribusinya sebagian besar masih dari fosil, yaitu dari 93 ini sekitar 80 gigawatt atau sekitar 85% itu berasal dari fosil, pembangkit listrik fosil, batu bara masih berdominasi, dan EBT-nya, energi baru terbarukannya, hanya terpasang saat ini 15%, di mana ini adalah kombinasi atau gabungan dari solar, wind, hydropower, ocean, bioenergi, termasuk geothermal. Nah, geothermal sendiri itu sekarang kapasitas terpasangnya baru 2,6. Tadi Pak Dharma sudah menyebutkan juga Indonesia punya potensi. Memang kalau saya ambil angka konservatifnya, somebody says 40 gigawatt. Ada juga yang sudah proven 23 gigawatt. Let's just take 23 gigawatt. Still far away ya. Kita baru masang di Indonesia sejak Indonesia merdeka sampai dengan hari ini hanya 2,6 gigawatt dari total cadangan 23 gigawatt. Masih sangat jauh. Jadi opportunity masih di sana. Ya pertanyaannya adalah apakah kapasitas pasang 2,6 gigawatt atau 2.600 megawatt ini memang sebenarnya sesuai dengan target pemerintah? Are we on track? Or sebenarnya enggak gitu ya. Jadi mungkin ini saya kasih gambaran di membandingkan ya antara actual install capacity geothermal PLTP yang digambarkan dengan kurva warna biru versus saya ambil satu contoh aja, satu contoh target yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi saya flashback sedikit ke belakang. Saya ambil National Energy Management Blueprint yang dibuat tahun 2005 terkait dengan target pencapaian geothermal. Jadi di sini disebutkan bahwa target geothermal sampai dengan 2024 paling nggak sekitar hampir 8.000 gigawatt atau 8.000 megawatt. Unfortunately, yang baru terpasang hanya 2.600. Jadi we miss the target already. We miss our target terkait yang ditetapkan di National Energy Management Blueprint. Nah, kemudian kita menetapkan lagi. Jadi dari di RUPTL yang terakhir ya, RUPTL 2021-2030 ini kan yang terakhir ya, walaupun saya dapat informasi dengar bahwa RUPTL akan segera dikeluarkan, tapi let's say kita pakai yang terakhir dulu deh, 2021-2030, di mana untuk geothermal ditargetkan by 2030 mencapai 5.500 megawatt. Artinya apa? Antara hari ini sampai dengan tahun 2030, kita butuh tambahan 3.000 megawatt untuk mencapai target yang ada di RUPTL. Sementara tadi saya sebutkan, sejak Indonesia merdeka sampai dengan hari ini, kita berpasang 2.600 megawatt. Artinya kita butuh ekstra kerja keras out of box untuk bisa mencapai target RUPTL ini.
Nah, kalau kita lihat bagaimana sih interest daripada investor untuk berbisnis panas bumi Indonesia, unfortunately kondisinya nggak baik-baik aja. Jadi contoh ini saya ambil historinya, sampai dengan 2021 ada 2017 ada 6 WKP konsesi area wilayah kerja panas bumi yang ditenderkan, tidak ada partisipan sampai dengan tahun 2019. Akhirnya 2021 tidak ada tender. Uh, So I think we are at risk of not achieving our target in RUPTL untuk mencapai 5.500. Tapi tentunya kita nggak boleh pesimis ya. We have to be optimis. At the same time, kita coba debottleneck lah. Apa aja yang memang menjadi hambatan perkembangan geothermal di Indonesia. Uh, Ya kalau ini perspektif kita, kenapa sih geothermal growth di Indonesia sangat slow, walaupun tadi Pak Jarman menyebutkan sumbernya paling besar di Indonesia. Saya nggak akan against itu saya setuju. Tentunya ada beberapa faktor. Pertama, memang kalau dari sisi teknis, pengembangan atau eksplorasi geothermal Indonesia atau dimanapun ya, itu nggak kalah berisiko dibandingkan oil and gas. Sama-sama subsurface. Bahkan ya yang lebih berisiko lagi karena teknologi yang sudah berkembang di geothermal ini masih emerging teknologi ya, sementara teknologi di oil and gas untuk teknologi eksplorasi maupun teknologi untuk development maupun pengembangannya. Nah, dan uh, high exploration risk ini berlanjut, nggak cuma berhenti di tahap eksplorasi, tapi berlanjut juga tahap operasi. Nanti saya akan kasih contoh. Contohnya di Sarula, kita lakukan eksplorasi baik-baik aja. Yunokal it's a world class company geothermal di tahun 90 tahun 2000. Dan hasil eksplorasi Yunokal mengatakan bahwa Sarula is good, Sarula is perfect. However, begitu kita mulai produksi, oops, unexpected event terjadi, acidic well, pressure decline yang eksesif dan seterusnya. Jadi my point is exploration risk, yeah, it's great, very very big exploration risk untuk geothermal, but it doesn't stop during the exploration, it continues even during development and operation phase. Secara cost juga nggak murah ya, di awal cost di awal development cost-nya nggak kurang dari 5 juta. Bahkan mungkin berapa hari yang lalu, 1 minggu lalu ya, ada interview dengan CNBC dengan presidennya Ormat Indonesia, Pak Dion, nyebutin Pak Dion komplain karena di Indonesia development cost itu nggak kurang dari 7 juta dolar versus di US hanya 4 sampai 5 juta dolar. Jadi itu menggambarkan bahwa memang development cost geothermal is not cheap ya. Nah, dengan semua risiko yang harus ditanggung pengembang, risiko eksplorasi, kemudian ada risiko operasi, dan juga cost yang semakin tinggi, unfortunately jualan kita kan fully regulated, hanya single off-taker, hanya harus jual ke PLN. Nah, dan tentunya PLN juga punya keterbatasan ya untuk bisa menyerap energi atau listrik dari PLTP dengan harga yang memang diinginkan oleh pengusaha. Jadi kalau dari pengusaha ngelihatnya oh ini atraktif, kurang tarifnya ya nggak menarik. Jadi pemerintah zaman Pak Jokowi mengeluarkan Perpres nomor 112 tahun 2022 yang mengatur harga patokan tertinggi atau HPT listrik dari EBT termasuk juga di situ geothermal. Jadi begitu dilakukan kajian oleh tim UI, LPM UI secara independen ya. Nah, ini dijabarkan di chart ini nih. Jadi sumbu X ini adalah IRR target kita, project IRR. Kemudian di sumbu Y ini adalah harga listrik. Nah, yang di dalam arsiran merah ini adalah harga patokan tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Perpres nomor 112 tahun 2022, di mana harganya range antara 8,42 ini untuk di Sumatera, saya ambil contohnya, sampai dengan 10,74. Jadi harga di situ yang diatur pemerintah memang fungsi daripada size of the project. Semakin kecil proyeknya maka harganya diberikan oleh pemerintah semakin lebih tinggi. Tapi nggak lebih dari 10,74. Sementara untuk proyek yang di atas 100 megawatt hanya dihargai sekitar 8,4. Nah, menurut kajian dari UI, dengan kondisi yang sekarang ya, dengan semua beban fiskal, semua beban tax, kerumitan kita dalam mengurus perizinan dan sebagainya, maka eh, eh,
apa namanya, ini yang dibutuhkan, ini adalah listrik yang harga listrik yang fair dari geothermal. Kalau kita mau mencapai 12%, contohnya IRR 12% di proyek geothermal, maka proyek dengan size 220 megawatt itu harus dikasih angka 10,37 sen. Atau kalau kita punya proyek ke geothermal 100 megawatt, maka harusnya tarifnya 11,96 sen instead of ke 10,74 dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Bottom line adalah ya ternyata menurut kajian UI, harga yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Perpres 112 is still too low. The ceiling price is too low. Dan yang kedua juga kita melihat adanya mismatch antara kebutuhan pengembang, penggunaan investor dengan insentif yang diberikan oleh pemerintah. Banyaklah contohnya, saya ambil contoh ini aja deh. Sekarang, sebelumnya mungkin kita pernah dengar ada government drilling. Jadi pemerintah bagus inisiatifnya untuk mengambil alih resiko eksplorasi dengan cara pemerintah melakukan drilling exploration. However, that's not what we want. Drilling exploration itu ekspertis kita, gitu ya. Harusnya ya, idealnya dari kacamata saya gitu. Tapi ini diambil oleh pemerintah dan kita lihat hasilnya. Ternyata tujuan dari pemerintah untuk menghilangkan atau meminimalkan resiko exploration geothermal itu tidak achieve. Beberapa project government drilling ya bisa dikatakan gagal ya, gagal mencapai target kedalaman di mau, kalaupun dia mencapai target pada akhirnya datanya ternyata kurang cukup secara quality maupun quantity untuk kita bisa making decision sebagai pengembang apakah kita mau invest di lapangan tersebut atau enggak. Nah, itu contoh adanya mismatch antara insentif yang diberikan oleh government dengan yang sebenarnya dibutuhkan oleh pengusaha. Jadi mungkin pengusaha kepinginnya ya udah loh kita kasih apa namanya kasih kesempatan misalkan untuk pengurusan IPPKH, lisensi seluruh permit ya, KKPR, IPPKH, karena IPPKH izin pinjam pakai kawasan hutan, sebagian besar kita di kawasan hutan, ya tentunya kita kepingin proses ini cepat. 2 bulan kalau bisa, tapi kenyataannya 2 tahun. Yang tentunya dengan 2 tahun ini akan menggerus nilai keekonomian daripada proyek kita, termasuk juga AMDAL. Belum lagi juga pengurusan PPA, Power Purchase Agreement, energy sales kontrak kita dengan PLN, ya negosiasinya nggak sebentar ya. No wonder, saya nggak surprise kalau dalam pengurusan PPA kita, pengalaman saya nggak kurang dari 2 sampai 3 tahun untuk bisa mencapai kesepakatan dengan PLN. Nah, inilah kondisi kondisi kita, tapi sekali lagi kita tidak pesimis karena kita masih lihat opportunity geothermal ke depannya. Ada 2 hal yang bikin kita optimis. Satu, kalau kita lihat secara demand, Indonesia memang dari beberapa studi yang dilakukan diprediksi bahwa kebutuhan electricity di Indonesia akan meningkat. Jadi ada beberapa case, mulai dari case yang konservatif, medium, sampai dengan case yang optimistik, di mana pertumbuhan listrik ya tentunya terkait dengan pertumbuhan ekonomi untuk case yang rendah diantisipasi sekira 3% pertumbuhan listrik di Indonesia. Ini dengan base case aja ya, adanya penambahan demand dari rumah tangga dan business as usual. Namun tentunya ada case yang lebih agresif lagi, moderate, di mana kalau program hilirisasi ini benar-benar diimplementasikan, termasuk hilirisasi mineral maupun palm oil, dan juga adanya penambahan kawasan industri, ini akan menambah kebutuhan listrik 3,6% lagi. Dan tentunya di case yang paling agresif, kalau memang untuk perkembangan electric vehicle, mobil listrik di atas daripada estimasi, kemudian kebutuhan akan data center, terutama data center yang membutuhkan green energy dan juga program eh, kompor induksi bisa jalan, yang tentunya ini akan menambah lagi permintaan. Jadi secara demand akan diprediksi akan naik, dan tentunya dengan adanya kenaikan demand dari kebutuhan listrik Indonesia, itu akan membuka opportunity untuk geothermal bisa lebih berkembang lagi. Itu dari sisinya. Dan di satu sisi nggak cuma dari kuenya aja yang tambah besar, tapi porsi dari pada kuenya, persentase juga ada kue juga diharapkan akan meningkat. Kenapa? Karena Indonesia punya national commitment untuk reduce greenhouse green emission. Nah, jadi ini table yang di-provide yang merupakan target dari pemerintah untuk target pengurangan emisi greenhouse gas emission by 2030.
dengan countermeasure satu dan maupun countermeasure dua yang memang lebih agresif. Ada 5 sektor yang diharapkan bisa membantu Indonesia dalam mencapai pengurangan greenhouse gas emission. Salah satunya adalah dari sektor energi. Jadi sektor energi ini diharapkan dari renewable akan menyumbang tambahan paling nggak sekitar 181 pengurangan CO2 emission sekitar 881 juta ton tahun. Nah, tentunya dari dua sisi tadi ya, dari sisi demand dia akan naik dan dari sisi apa namanya porsi daripada EBT yang akan ditingkatkan karena terkait dengan target Indonesia dalam atau komitmen Indonesia di dunia internasional untuk mengurangi greenhouse gas emission. Jadi dari situ kita lihat ada opportunity untuk geothermal untuk bisa berkembang lagi. Nah, apakah geothermal bisa apa namanya bisa masuk atau cukup seksi lah untuk atau cukup pas ya untuk mendukung program energi transisi Indonesia untuk kaitannya terkait dengan pengurangan greenhouse gas emission. Eh, ada beberapa faktor kenapa geothermal itu atraktif. Jadi sebagian besar. Pak Rizal sinyal buruk ya tampaknya. Oh ya, ada gangguan sinyal tampaknya. Kita tunggu sebentar ya, karena Pak Rizal juga keluar ini dari Zoom. Ya, selamat comeback Pak Rizal. Oh, sorry, sorry, mohon maaf, Pak. Kayaknya dari saya koneksinya. Ya, Izin saya share lagi, Pak Farengki ya. iya silakan, silakan. Biasa itu dalam Zoom meeting. Sorry, mohon maaf, Pak. Oke, saya teruskan sedikit. Eh, mohon maaf sebelumnya. Kemudian kalau kita lihat dari ini ya, dari emisi, tentunya geothermal much lower emission ya dibandingkan dengan fosil atau PLTU batu bara. Jadi kurang daripada 1% lah emisinya. Memang kita masih menghasilkan CO2 juga, cuma secara untuk menghasilkan 1 megawatt yang sama, jumlah emisi CO2 kita significantly lower than fossil, less than 1% compared to the fossil. Tentunya uh, ini bisa memenuhi kebutuhan energy security di kita dan ini long lasting ya. Tadi ini contoh saya ambil yang kita kembangkan di Sarula, kita produksi. Tadi kita udah manfaatkan, udah saya sampaikan bahwa kita produksi katakanlah sambil saya contoh saya produksi total
fluida atau total uap dan brine yang dihasilkan dari sumber produksi 1.000 ton per jam. 1.000 ton per jam dari geothermal resource dengan temperatur 300, ini masuk ke dalam ke power plant kita, let's say katakanlah di temperatur 180 derajat Celcius, 1.000 ton per hour. Yang kita ambil bukan ton per jamnya. Keluar dari power plant, masanya itu masih, mass rate-nya itu masih 1.000 ton per jam. Temperaturnya aja turun dari 180, let's say, menjadi 90 derajat Celcius. Tapi masanya 1.000 ton per jam itu nggak sama sekali satu ton pun tidak ada yang berubah. Nah, air tadi yang setelah diekstrak panasnya, ini kita kembalikan, kita injeksikan untuk kemudian dipanaskan lagi oleh magma. Jadi muter begitu aja. Ya, selama magmanya masih ada, insya Allah masih ada terus, jadi geothermal system akan tetap eksis. Makanya ini sesuatu sumber panas yang atau sumber energi listrik yang sustainable dan juga low emission. Nah, kemudian saya masuk ke Sarule ya. Eh, jadi bottom line, geothermal ini bisa kita jadikan key pivot ya untuk energi transisi Indonesia. Satu, karena memang ini secara apa local wisdom geothermal lah yang sudah disediakan Tuhan untuk kita ini ya. Ya kalau mungkin di Middle East solar is good ya, solar PV is good. Intensitas cahaya mataharinya jauh lebih tinggi, harga tanahnya di gurun pasir mungkin lebih murah dibanding kita. Tapi di Indonesia kita blessed with Ring of Fire. Jadi sepanjang Bukit Barisan contohnya di Sumatera, that's the geothermal resource yang abundant. Ya, itu termasuk juga yang kita manfaatkan di Sarula adalah geothermal system yang terasosiasi dengan Bukit Barisan yang memanjang di Sumatera mulai dari Pulau Sabang sampai dengan ke Lampung. Nah, untuk yang di Sarula ini lokasinya berada di Tapanuli Utara. Jadi kalau kita naik pesawat itu kita pakai pesawatnya ke Bandara Silangit yang di pinggir Danau Toba. Kemudian dari situ ya sekitar 1 jam 1 jam setengah untuk sampai ke lokasi proyek kita. Nah, yang saat ini sudah terpasang adalah 3 kali 110 megawatt. Di mana 3 kali 110 megawatt ini tersebar eh, di 2 lapangan atau 2 reservoir yang sudah kita develop. In total, si Sarula ini WKP-nya, wilayah kerja panas bumi, sangat besar. Mulai dari Tapanuli Utara sampai dengan ke Tapanuli Selatan di Sipirok. Jadi kita punya yang di utara ada 2 di Tapanuli Utara, Namorai Langit dan juga Silangkitang, atau Nil dan Sil. Nah, ini antara Nil dan Sil jaraknya sekitar 15 km. Kemudian ada juga ini yang kuning ini yang sudah kita develop, yang sudah kita kembangkan. Jadi di Nil 2 kali 110 megawatt, sementara di Sil ini 1 kali 110 megawatt. Di daerah selatan yang hijau-hijau ini sudah kita eksplorasi tapi belum kita kembangkan. Ada Hopong, Dono Tasik, dan Sibual-Buali. Nah, jadi kita sudah kembangkan 310. Untuk proyek ini konsorsium ada 5 sponsor, 3 dari Jepang, yaitu Itochu, Kyushu, dan Inpex. Kemudian 1 dari US, Ormat, dan dari lokal kita ada Medco. Jadi ini konsorsium dengan total investasi awal sebesar 1,1 miliar US dollar. Tentunya ini didanai oleh financing agent, ada JBIC, ADB, dan juga commercial bank yang lainnya. Construction mulai di tahun 2014 untuk kemudian diselesaikan di unit yang pertama, yaitu di SEAL, 1 unit 1 kali 110 megawatt, diselesaikan dan COD, commercial opening date, mulai di bulan Maret 2017. Kemudian dilanjutkan dengan NIL 1 dan NIL 2, dan terakhir di tahun 2018. Secara tarif, ini termasuk yang paket hemat nih, Sarula. Jadi levelized-nya sekitar 6,79 kilowatt, 6,7 sen per kilowatt hour. Jauh lebih murah lah dibandingkan geothermal project yang lainnya. Tentunya ini ada eskalasi ya, sekitar 60% dari US index ya, US PPI.
Nah, kontrak period kita dengan PLN ini 30 tahun sejak unit 2 di nil unit 2 COD. Jadi unit 2 itu Mei 2018, artinya kita punya kontrak dengan PLN sampai dengan bulan Mei 2048 ya. Gampangnya seperti itu. Eh, karena ini JOC antara PLN, Sarula Konsorsium dan PGE ya tentunya setelah saya kontrak maka aset ini akan dikembalikan ke pemiliknya yaitu Pertamina Geothermal Energy atau PGE. Secara histori ini lapangan rejimnya sama dengan lapangan Salak, Wayang Windu belakangan 2000, Salak ke Kamojang ya, kemudian Derajat mulai di ini tahun 93 dengan mekanisme JOC Joint Operating Contract ya, dengan PGE dan juga dengan Pertamina saat itu dan juga dengan PLN. Kemudian mulailah Yonokal melakukan eksplorasi. Saya kebetulan pernah di Yonokal juga. Kita lakukan eksplorasi. Drill 13 sumur di Silangkitang, Namora Ilangit atau Nil, dan juga di Suboal-Buali. Opportunity 98 kita tahu negara kita mengalami economic crisis, sehingga Yonokal saat itu kita suspend untuk Sarula Project ini. Sambil kita negosiasi dengan PLN, namun tarif tidak tercapai kesepakatan dan akhirnya Sarula mengembalikan proyek Yunokal mengembalikan proyek Sarula kepada PLN. Dan PLN kemudian membuka tender baru dan akhirnya konsorsium Sarula memenangkan tender tersebut. Ya. Dan di tahun 2004 dan kemudian 2013 kita bisa mencapai financial close. Ini ke 2006 dulu, kemudian PLN Award, kemudian 2011 kita mendapatkan tarif yang disetujui oleh Menteri Energi, dan 2013 kita financial close untuk kita lanjut dengan konstruksi atau development, dan mulai COD di Silangkitang 2017, dan terakhir 2018 bulan Mei kita lakukan COD untuk unit yang terakhir 1 kali 110 MW di NIL 2. Nah, ini saya sedikit detailkan ya tadi challenge yang Pak Jarman sampaikan. Jadi, kalau di Silangkitang baik-baik aja, Alhamdulillah. Jadi, sekarang yang untuk di Silangkitang produksi 110 megawatt di awal eh, eh, dari hanya cukup dari 4 sumur aja, tidak ada pengembangan. Dan bahkan sekarang nambah generasinya di 116. Sudah bisa kita naikkan 1115 dan 116 megawatt. Nah, sementara di Nil yang tadi bermasalah. Awal kita eksplorasi nunjukin bahwa it's very good untuk 2 kali 110 atau 220. Namun hanya beberapa bulan aja, hanya 3 atau 4 bulan. Setelah itu kita mulai mendapatkan masalah. Pertama, ternyata ada acid infiltration sumur yang pada tahap eksplorasi dan juga tahap well test selama proses eksplorasi nunjukin pH-nya netral. 3 bulan setelah kita mulai produksi, pressure decline-nya, penurunan tekanan di reservoir itu jauh lebih tinggi dibandingkan yang diprediksi oleh di awal oleh Yunokal. Nah, tentunya we have to fight this problem. Jadi kita berusaha untuk mendefine target short term, mid term maupun long term-nya untuk bisa merecover Sarula ini balik ke 330 megawatt. Dan alhamdulillah tahun ini tahun 2024 kemarin kita ngelihat sebelumnya turun terus, tapi 2024 dengan effort kita untuk melakukan restorasi kita mulai ngelihat ada rebound. Dan diharapkan 2025 ini tanpa ada tambahan sumur ya, hanya existing sumur, kita akan bisa naik lagi ke 250, dan kemudian di 2026 kita sudah kemarin kita sudah melakukan pengeboran, dan insya Allah sumur yang baru kita bor di daerah delineation ini bisa masuk dan sehingga menambah lagi sekitar pasokan sekitar 15 sampai 20 megawatt. Jadi akan at the end, kita targetkan untuk bisa recover Sarula seperti Donald Trump bilang ya, make Sarula great again. Gitu.
Nah, ini dua permasalahan. Jadi hanya di nil, tapi di seal alhamdulillah stabil. Nanti saya akan jelaskan apa itu yang kita lakukan. Eh, dan juga tentunya dari sisi komersial, we are hit very big ya dengan adanya kondisi eh, produksi kita yang sempat hanya 70% dari total install capacity, tentunya mempengaruhi keekonomian dari project, sehingga sekarang kita sedang melakukan diskusi dengan PLN dari sisi komersial how we can countermeasure di apa namanya di economic loss ya sebagai akibat daripada sesuatu yang menurut kita tidak bisa terprediksi. Nah, short term to mid term, jadi tadi Pak Jarman sudah sampaikan juga bahwa teknologi combined cycle yang diaplikasikan di Sarula ya berbeda dengan teknologi yang sebelumnya sudah terpasang. Jadi kita memanfaatkan 100% semua mass rate-nya yang diproduksi oleh sumur dan juga heat-nya yang available dari reservoir fluid kita manfaatkan 100%. Makanya kalau mungkin teman-teman nanti ke Sarula lihat beda. Jadi kita nggak ada tuh cooling tower. Kita semuanya pakai air cooled fan. Tujuannya apa? Karena kalau begitu kita pakai cooling tower, ada 75% dari massa steam yang memang harus kita apa namanya gunakan untuk keperluan apa namanya untuk keperluan di cooling tower. 75% itu kan tervaporasi dan akan rilis ke atmosfer. Jadi untuk sistem yang pakai cooling tower itu enggak 100% closed loop. Ada negatif mass balance accumulation yang akibatkan adanya rilis sebagian massa ke atmosfer. Nah, itu yang membedakan kita semuanya pakai untuk pendinginnya pakai air cool fan, kayak fan semua. Eh, kemudian di 2024 kemarin kita juga establish teknologi kita sebut bullhead acid icing. It's very typical. Jadi semua sumur atau semua lapangan geothermal yang mature memasuki tahun kelima, saya lihat 100% lah pasti mengalami scaling. Jadi eh, saat kita memproduksi geothermal di vulkanik system, ya vulkanik system kan banyak mengandung kalset, banyak mengandung silika, ada mangannya juga. Nah, ini itu mineral-mineral itu setelah kita operasikan lapangan panas bumi selama let's say 5 tahun lah saya lihat in average, dia akan mulai terdeposisi. Jadi padatan-padatan atau mineralnya akan terdeposisi baik di wellbore maupun di permukaan, di pipa maupun di fracture-nya itu sendiri. Nah, begitu ada deposisi padatan yang tentunya mengganggu fluida untuk bergerak di dalam sumur, sehingga kapasitas produksi sumur kita turun. Selama ini cara yang konvensional adalah kita panggil rig atau coil tubing, kemudian nanti diintervensi, lakukan mechanical clean out, kayak drill bit atau pakai coil tubing pakai di wash pakai jet. Nah, semuanya caranya mechanical. Tapi tentunya cara itu relatif mahal. Dan yang kedua juga ada risiko. Jadi kalau kita lagi pakai coil tubing, kemudian kita wash, bisa jadi daya yang berputar itu justru nyangkut dan malah akhirnya coil tubing itu tertinggal di dalam sumur. Itu banyak kejadiannya di lapangan-lapangan geothermal dan akhirnya instead of mereka reproduksi makin produksi makin jelek karena ada fish atau sisa apa namanya coil tubing yang nyangkut di dalam sumur. Nah, untuk mengurangi cost daripada proses pembersihan sumur dan juga mengurangi resiko terjadinya fish yang tertinggal di dalam sumur, ya kita mengembangkan kita pakai chemical aja deh, dan chemicalnya nggak usah kita apa namanya masukin pakai intervensi ke dalam sumur. Jadi kita tumpahin dari wellhead aja, dari wellhead kita tumpahin chemicalnya, jadi strength-nya adalah di chemicalnya. Ya mungkin kebetulan juga jadi background saya cocok ya chemical engineer ya, ini salah satu favorit saya lah project, sehingga kita lakukan apa namanya pembersihan sumur hanya dengan numpahin chemicalnya aja. Jadi memang di key-nya adalah di chemical composition-nya, chemical composition dan juga chemical rate-nya. Nah, alhamdulillah walaupun berupa pilot test akhirnya berhasil. Jadi berhasil, bahkan keberhasilannya akhirnya kita coba di jenis sumur dengan scaling material yang berbeda. Awalnya calcite, oh berhasil. Kita coba lagi di silicate, oh berhasil. Kita coba lagi di sulfate, oh berhasil juga. Sehingga kita di Sarula bisa merecover produksi sampai dengan 65 megawatt tanpa menggunakan rig maupun coil tubing. Jadi
low cost, dan juga low risk. Dan ini kemarin kita juga undang teman-teman dari pengembang lain, dari Star Energy, dari Pertamina untuk melihat apa yang kita lakukan. Karena sekali sama general operator kita bukan saling bersaing, kita bersinergi ya. Jadi apa yang kita jadi best practice atau hal yang jelek pun ya kita sharing bro, dalam lesson learn. Nah kemudian eh, acid. Nah acid ini eh, tentunya efeknya nggak cuma dari sisi reliability atau peralatan, tapi juga larinya ke safety, HSE kan. Jadi kalau sampai ada acid, kemudian acid itu nantinya menggerogoti pipa kita yang masih berupa karbon steel, pipanya bocor, sehingga uap panas akan terekspos bisa jadi ke orang, sehingga menyebabkan adanya injure or even fatality, tentunya itu nggak kita inginkan. Nah, jadi eh, saya harus admit bahwa kita lakukan trial and error juga. Jadi pertama-tama untuk mengatasi masalah acid ini, ya kita lakukan adalah pH modification. Acid apa sih obatnya supaya netral? Ya dikasih basa. Eh, acid, acidic fluid yang diproduksi dari sumur, ini kita tembakkan atau kita campur dengan NaOH. Cuma karena kita juga harus memprotek sumur, sehingga NaOH ini kita injeksikan di dalam sumur. Nah, unfortunately, it doesn't work. Satu, karena sumur di Saruta gede-gede, gitu ya. Jadi begitu kita mau mulai masukin coil tubing atau capillary tubing masuk ke dalam sumur untuk kita jadikan media untuk nginjek NaOH, yaitu si capillary tubing atau coil tubingnya ya karena aliran fluidanya besar, ya jadi kayak Indomie gitu keriting, ya kita putus. Dan kedua ternyata NaOH juga harus presisi, jadi nggak boleh kelebihan ataupun kekurangan dosinya. Kalau itu sampai kekurangan dosinya ya tetap acid, tapi kalau sampai kelebihan justru mengakibatkan scaling deposition yang lain gitu loh, terbentuklah scaling yang lain, sehingga itu kita tinggalkan. Dan akhirnya yang kita lakukan adalah untuk memproteksi sumur, kita pasang alloy liner, di mana alloy ini memang apa namanya punya resistensi yang tinggi terhadap acidic fluid. Ini yang kita lakukan. Nah, sementara di surface-nya lebih gampang ya. Di surface-nya kita untuk section-section kritikal kita gantiin Cornell, tapi yang lainnya yang masih carbon steel kita injection corrosion inhibitor. That's the way we are doing uh, uh, deal dengan acidic fluid. Dan alhamdulillah sejauh ini kita bisa maintain mechanical integrity daripada casing di sumur, dan juga kita bisa menjaga reliability fasilitas di permukaan dengan kombinasi tadi pasang alloy liner dan injection daripada corrosion inhibitor. Kita nggak berhenti di situ, kita sekarang udah masuk, kalau ke bas sebelumnya kita diserang, kita defensif di Sarula, sekarang kita sekarang mulai apa namanya agresif. Oke, di daerah existing selatan ini ternyata acidic, kita melakukan ekspansi, kita lakukan delineation exploration ke utara, kita mulai melakukan pengeboran, dan alhamdulillah kita ngebor sumurnya nama WJR12 dengan jarak 2 km jauhnya dari existing well. Dan ini di belakang ini adalah hasil uji alirnya dan membuktikan sumur eksplorasi ini menghasilkan 20 megawatt produksi capacity sejauh ini netral. Dan juga resources ini ternyata sangat tinggi temperaturnya 300 derajat Celcius dengan tingkat steam quality sampai dengan 90%. Jadi kita akan meneruskan untuk apa namanya untuk melanjutkan proses development di area ini. Tentunya as long as secara komersial ini uh, memungkinkan kita untuk melakukan pengembangan. Tadi saya sebutkan bahwa Sarula nggak cuma Sil dan Nil, jadi ada juga daerah Dono Tasik, kemudian Sibul Bali dan Hopong yang belum kita kembangkan. Sudah di drill oleh Inokal di Sibul Bali, cuman saat ini belum kita kembangkan. Tentunya kita masih bernegosiasi untuk bisa mendapatkan tarif yang lebih atraktif lagi. Kalau dengan tarif yang existing, it's very difficult for us to develop di other prospek yang ada di WKP-nya Sarula ini. Jadi in total Sarula bisa lebih daripada 1.000 megawatt. Dan tentunya ini kita nggak bisa lakukan sendirian, kita butuh kolaborasi. Saya bagian dari Sarula, saya juga bagian dari asosiasi. Kita terus melakukan advokasi ke government, bagaimana kita bisa mengimprove
policy, regulasi supaya geothermal itu bisa lebih berkembang lagi, dan juga tentunya akademia termasuk di sini juga Gatrik UI. Terima kasih sudah menyediakan media untuk kita berkomunikasi sehingga stakeholder ini bisa saling bertukar pikiran lah how we can unlock the geothermal development di Indonesia sehingga kita bisa akselerasi lagi pengembangan geothermal di Indonesia. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Franky. Baik, terima kasih Pak Riza Pasiki. Ini kuliah 3 SKS ini dalam minggu ini sudah diisi dari hulu sampai hilir tentang konversi energi panas bumi. Kita akan masuk ke bagian kedua, tapi kita jeda istirahat break Pak, 5-10 menit. Biar Bapak juga bisa break, ngopi-ngopi, dan mesin siarannya tidak terlalu panas. Kita jeda dulu. Operator akan memutar video komersial break.